Berarti bisa dispekulasikan kalau COVID ini buatan. Wah. Nggak tahu itu. Oh ya. Ya bisa aja buatan. Oh iya. Kenapa kok pemerintah sekarang itu menerapkan new normal? Kan nggak gitu. Pendidikan daring nggak optimal. Tapi biaya masih berjalan. Biaya nggak turun. Iya. Padahal fasilitas kampus nggak kita gunakan. Iya. Gimana? Oke. Semakin pusing. Lanjutan ya ini lanjutan. Iya, semakin pusing melihat Apa? pendidikan. Melihat pendidikan. Iya, pendidikan di era new normal ini. Soalnya gini loh, aku kan sebagai mahasiswa merasakan banget gitu loh impact dari pendidikan saat new normal seperti ini. Kalau impact yang dirasakan Cepes bagaimana sih? Pendidikannya itu kayak apa ya? Kayak nggak optimal gitu loh. Kayak nggak optimal. Iya, soalnya nggak enak gitu penerangan materi ketika di online itu gimana ya? Yes. Kayaknya aku berfirasat Kenapa? bahwa dosen ini nggak siap gitu loh melakukan pendidikan daring seperti ini, nggak siap. Tapi kalau aku juga mencoba untuk memaklumi semua itu sih, karena kita semua nggak ada yang siap dengan pandemi ini gitu. Akhirnya semuanya berusaha untuk beradaptasi. Memang benar. Tetapi kan. Ya gimana? Bagaimanapun caranya kita harus mampu memberikan solusi kan. Maksudnya mampu untuk beradaptasi ini kan. Harus bisa kayak gitu mestinya. Lantas konsep new normal dari pemerintah itu seperti apa? New normal sendiri kalau menurut kan ini lahir karena perekonomian kita yang semakin menurun ya kan. Nah akhirnya agar perekonomian ini kita masih bisa untuk berjalan, diterapkanlah new normal, di mana kita masih bisa untuk beraktivitas seperti sehari-hari sedia kala ya kan, masih bisa berjualan dan lain-lain, toko, kafe semua buka, UMKM buka ya kan. Tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan karena ada COVID-19. Berarti faktor utama untuk diterapkannya new normal adalah ekonomi tadi ya? Ekonomi, kalau menurut saya pribadi ya kan? Kalau menurutku kayak gitu. Keberanian pemerintah untuk menerapkan new normal ini pasti dibarengi dengan prepare. Bener. Dibarengi dengan tanggung jawab. Ya nggak sih? Soalnya kan kayak gini juga gitu. Kurva positif COVID di Indonesia ini masih belum menurun dan terus naik ya kan. Nah, dengan adanya new normal yang gini, sebelumnya kita itu ada PSBB ya kan? Kita ada PSBB. Semua itu dibatasi, interaksi sosial dibatasi, otomatis penularan juga lebih sedikit ya kan, karena interaksi sosial dibatasi. Nah itu pun masih naik ya kan. Bagaimana kalau ini dibuka gerbangnya, kita masih bisa untuk ketemu sana sini, mobilitas tinggi dan lain-lain ya. Banyak yang memprediksi bahwa angka positif COVID-19 di Indonesia ketika new normal akan lebih naik lagi, meningkat. Berarti aku mengeneralisasikan dari argumen Mas Arul ini. Arul ini Yoi, bagaimana Cepes? Arul ini tidak setuju new normal diberlakukan sekarang. Kata siapa? Aku mengeneralisasi Kata siapa? itu. Anda jangan asal mengeneralisasi. Bukannya seperti itu kan? Tadi kan bilang kan bahwa pemerintah ini belum siap pastinya. Bukan. Kalau aku justru sepakat. Sebenarnya aku sepakat dengan. Sepakat. Karena titik sepakatnya di mana dulu? Sepakat. Karena kalau kita kayak gini terus ya kan, ekonomi gak berjalan. Bener. Masyarakat stres. Bener. Ya kan? Tapi COVID bisa naik loh. Makanya itu. Seperti ini. Mas Cepes ya kan. Seneng aku menang ini menang. Awas kau. Makanya itu ya kan. Bagaimana caranya kita masih bisa perekonomian berjalan, masyarakat gak stres, gak paneng gitu kan, dan kita masih aman dari COVID. Berarti ya kan, protokol kesehatan benar-benar harus ditaati ya kan. Satu, dan persiapan dari pemerintah terkait tenaga medis juga harus dipersiapkan secara matang. Fasilitasnya, rumah sakit dan lain-lain, ya kan. Tenaga medis yang kompeten, bener. Terus alat-alat untuk tes PCR dan lain-lain, obat-obatnya. Negara kita mampu kok ya. Mestinya mampu. Positif ya lah. Mampu, yakin. Tapi masyarakat pemerintah ini sudah prepare banyak. Nah, apa sih? Prepare apa sih pemerintah? Yang Mas Cepes ketahui? Gini ya.
BLT Hmm? yang turun dari Kemendes. Bantuan langsung tunai. Iya, turun dari Kemendes, turun dari beberapa kementerian, Heeh. ya, swadaya swasta. Heeh. Itu salah satu upaya pemerintah Upaya pemerintah. untuk menangani penurunan ekonomi yang ada di masyarakat kelas menengah bawah. Oke, jadi yang mereka ini terdampak ekonominya, yang mereka ini tidak bisa untuk berjualan atau mendapatkan pendapatannya seperti semestinya, ya kan? Disubsidi. Disubsidi, oke. Tapi kan ini, CPS ya kan? Yoi. Kalau new normal, sektor pekerjaan ini bisa kembali ke seperti semula ya kan? Orang-orang sudah tidak work from home, terus kemudian jualan bisa kembali seperti sedia kala juga. Kan sebenarnya dari pendapatan atau perekonomian mereka ini juga ada peningkatan dari sebelumnya ya kan? Dari sebelumnya. Tapi kenapa masih dikasih BLT? Soalnya sebelumnya banyak pengangguran juga, cuy. Oke. Banyak yang potong kontrak, cuy. Berarti- Banyak yang iya, mereka yang ya apa ya, yang seharusnya dapat BLT. Kalau menurut Berarti katakan sekalipun saat ini sektor perekonomian juga sedang dibuka lagi, buka kembali, itu Tetap harus masih ada kurang gitu kan? masih kurang pasti. Kalau masih kurang pasti. Masih belum bisa untuk seperti sebelumnya ya kan? Pasti belum. Itu pertama ya. Iya sih. Itu upaya pemerintah pertama untuk tanggung jawab. Dia memberanikan diri untuk mengeluarkan kebijakan new normal. Yang kedua adalah pemerintah share Nge-share, di masyarakat apa ya? membagikan apa informasi. Terkait ada beberapa fase new normal ini diberlakukan. Heeh. Fase yang pertama kayak yang di internet yang dijelaskan ya, kayak Apa? berkerumun boleh, tapi harus jumlah terbatas. Oh, jadi new normal ini nggak langsung semuanya metuwo ngono gak ya? Enggak. Keluar enggak ya? Tapi Enggak. ada fase. Enggak gitu. Ya? Enggak. Tapi yang pertama, fase pertama dari new normal apa? Lupa aku dulu. Ya pokoknya ada fase-fasenya itu ya. Fasenya. Benar. Sampai yang pada yang terakhir Terakhir. itu pun nggak bisa pasti. Seumpama yang terakhir fasenya 14 Juli ya. Nggak bisa pasti 14 Juli. Tergantung Kondisi tren, saat itu juga gitu. tren Kalau positif COVID-nya. kalau misal masih tidak memungkinkan bisa Kita saja undur fasenya ini diperpanjang, Yoi. diundur lagi untuk ke fase berikutnya. Benar. Aku Apa? mendengar di berita Korea Selatan itu gagal menerapkan new normal. Korea Selatan itu sudah mencoba untuk menerapkan new normal tetapi gagal. Bahkan sekarang terserang COVID gelombang kedua, cuy. Serius? Yoi, cuy. Kalau baca berita ya. Nanti bisa Gelombang dua. di browsing kok. Berita tentang Korea Selatan gagal menerapkan new normal. Tuh, itu sekelas Korea Selatan, negara maju, cuy. Mereka bisa gagal. Mungkin adanya fase seperti ini itu adalah persiapan dari pemerintah, bercermin dari Korea Selatan agar tidak sama dengan Korea Selatan. Oke. Jadi kita belajar dari kesalahan atau kekurangan dari penerapan new normal di negara lain gitu ya? Iya, Oke. Tapi ya, kira-kira Raine nggak teli. Kira-kira Indonesia ini opo? bisa nggak ya? Apa biar nggak sama kayak Korea Selatan? Kira-kira bisa. Kira-kira penerapan new normal di Indonesia ini akan sama seperti Korea Selatan nggak sih tidak? gitu ya? Gitu Apa ya? tidak? Kalau melihat apa ya penerapan ini gitu. Maksudnya Apa? iya. Seperti itu ya penerapan. New normal kan kalau menurutku sendiri pandanganku gitu. Mirip-mirip dengan PSBB di penerapannya. Ya benar banget di Iya kan? teknisnya yang Di ini. teknisnya. PSBB kita nggak boleh keluar kota, tapi tetap masih bisa kok keluar kota, ya kan? Banyak teman-teman saya itu yang ke Surabaya keluar Banyak. termasuk ya ada lah tuh. Terus kemudian katakan kerumunan banyak juga yang berkerumun. Warkop penerapannya kayak gini. Realita ya, saya tahu sendiri dari mata saya sendiri. Bahwa warkop pasti ramai. Warkop pasti ramai. Ya, Ditutup geber. Ditutupi sama tirai biar gak kelihatan dari luar. Tapi biar jangan gak di suzon, Juy. Kayaknya mereka itu tetap menjaga protokol kesehatan. bener masih ada. Kalau aku meneliti lagi ya di sana. Mereka tetap meneliti lagi loh. Ini kok bisa kayak gini? Aku lihat lagi, tetap ada pakai masker juga, hand hand sanitizer, ada tempat cuci tangan juga di sana gitu. Terus katakan untuk tempat duduk di sana juga sebenarnya ada yang dilakban, di plester. di plester.
Yo sikulah ditandain agar tidak deket-deket gitu. Iya. Tidak deket-deket. Tapi misalnya itu gini, waktu PSBB kan, kalau mereka nggak buka warungnya, ya gimana pendapatannya keuangan itu kan. Oke, jadi waktu PSBB begitu. New normal juga sebenarnya sama gitu. Sama. Jadi yang dilakukan di new normal sebenarnya itu sudah dilakukan di PSBB. Aslinya. Sebenarnya gitu. Sebenarnya. Orang-orang keluar kota iya keluar kota, orang-orang berinteraksi berkerumun juga iya. Mungkin bisa dikatakan PSBB itu simulasi dari new normal mungkin ya. Bisa jadi. Main juga kan yang sempat ramai kemarin. CFD, bener CFD di Jakarta itu. Jadi sempat nggak baca beritanya? Coba sekilas, aku nggak paham. Gimana sih kalau? Aku juga nggak terlalu paham. Sambil bicarain ya, kalau nggak Jadi paham. begini ya teman-teman, kita di sini tidak menggurui itu, tapi kita sharing gitu, sharing gitu. Teman-teman pasti punya ilmu yang lebih tinggi daripada kami. Aku tahu semacam itu. Teman-teman itu pasti lebih hebat. Lebih hebat netizen ini. Di kolom komentar itu kritis semua. Di waktu PSBB CFD kemarin itu ramai banget Bundaran HI. Bundaran HI ramai banget. Ya kerumunan sangat banyak lah di sana. Iya. Jadi akhirnya tetap gitu. Kerumunan tetap terjadi ada. Itu mungkin membeludaknya rasa ingin keluar dari masyarakat. Bisa. Ketika dia dikasih kelegalan dalam bersosial langsung blak. Karena mereka ini sudah rindu untuk beraktivitas seperti kembali ya, dia Rindu kalah. tretes juga. Rindu tretes, rindu pacet. Yo itu. Suasana dingin itu selalu. Tapi ada kemungkinan apa enggak Indonesia sama seperti Korea Selatan? Kalau berbicara kemungkinan, semua kemungkinan itu menurut saya adalah ada. Menurut kemungkinan. Tapi kalau itu ada. dilihat dari realita yang sekarang, Gini, situasi di tengah pandemi COVID-19 ini serius ya? serius, get. Ayo, Situasi di sini itu harus ada sinergitas dari berbagai pihak. Nggak hanya pemerintah saja, nggak hanya masyarakat saja, nggak hanya tenaga kesehatan saja, tapi semuanya lapisan masyarakat gitu. Aku setuju. Jadi pemerintah memberikan berlakukan suatu kebijakan seperti apa harus kena gitu, jangan ngawur gitu. Aku setuju. Masyarakat juga jangan sembrono, jangan menyepelekan, seperti harus ada sinergi. Ketika semua aspek ini bisa bersinergi dengan baik. Insya Allah ini mudah-mudahan nggak seperti di Korea Selatan. Tetapi kalau kita tidak menerapkan dengan baik, sinergitas ini nggak ada, itu yang bisa menjebloskan kita. Bisa menjadi bumerang juga yang menjadi bumerang. Normal ini ya. Normal. Aku setuju banget statement Arul ini bahwa COVID-19 ini merupakan tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, tidak bisa menyalahkan masyarakat atau tenaga medis saja nggak bisa. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menghadapi COVID-19. Kalau kita bisa berupaya bondong-membondong menciptakan mindset yang sama, satu suara, kita bisa melalui ini. Semua sedang diberikan cobaan ini. Semuanya root. Tapi aku punya keyakinan yang cukup besar. Apa keyakinan dari CPS? Aku punya keyakinan bahwa masyarakat Indonesia pasti mampu melalui hal seperti itu. Pasti itu. Kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang tangguh. Bangsa yang tangguh. Iya nggak sih? Soalnya emang embrio dari masyarakat Indonesia adalah embrio seorang pejuang, cuy. Seorang pejuang benar. Kita pernah dijajah 350 tahun katanya sama Belanda. Katanya ya. Dan kita menang, cuy. Kita menang. Pada akhirnya kita menang. Kita memiliki embrio yang sama. Kita seorang pejuang. Masa sama corona aja kita kalah ya kan? Kita harus bisa. Nggak mungkin. Satuan. Ya. Jadi gimana konklusinya? Udah masuk ke konklusi ini. Mau lagi. Banyak pertanyaan di kepala saya ini untuk CPS gitu. Banyak pertanyaan untuk CPS gitu. Misalnya gini juga. Oke. Gimana? Saya kan juga mahasiswa ilmu politik. Ada beberapa ketertarikan terhadap politik juga ya. Mendalami bagaimana sih kondisi perpolitikan di Indonesia pada hari ini di tengah pandemi. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah CPS.
Ada. Termasuk mengesahkan beberapa undang-undang di tengah ini, ya kan? Yang sebelumnya cukup jadi polemik. Kira-kira bagaimana, CPS? Aku ini males aslinya kalau ngomongin tentang birokrasi, tentang politik. Karena apa ya? Ketika seseorang sudah mencantolkan kepentingannya dalam suatu kebijakan pemerintah, skeptisku semakin meningkat. Semakin meningkat ya. Iya. Tapi tidak percaya kepada pemerintah akan semakin meningkat. Sepertinya juga mereka apa ya? Butuh sesuatu yang mesti dikerjakan juga, akhirnya ngebut ngono ya. Iya, cuy. Akhirnya juga yes, bagaimana lagi pandemi ini gitu. Elit kalau nggak ada proyek kerjanya ngapain? Bikin proyek. Ya, seperti itu, Bapak. Itu pendek katanya. Ya, oke. Tapi ini cukup menarik juga gitu. Ketika sebelum pandemi ya kan, ada sesuatu atau kebijakan dari pemerintah itu yang katakan, oh masyarakat kurang sepakat atau ada beberapa suara dari masyarakat. Mereka melakukan kajian, melakukan dialog, melakukan sampai aksi massa juga gitu. Tapi Twitter. Tengah pandemi gimana? Aksi Twitter. Aksi Twitter itu sangat oke. Contoh di Undip kemarin ya kan. Hashtag Undip. Undip kok jahat sih? Ya. Pengen turun UKT itu ya. Iya. Jadi semuanya beradaptasi banget ya. Kita kalau pada saat pandemi seperti ini kita sama-sama beradaptasi juga. Kita sama-sama beradaptasi, kita sama-sama menyongsong kenormalan yang baru ini dengan hal-hal yang positif. Ya nggak sih? Benar. Nah, kira-kira ya. Maksudnya kira-kira lagi. Kira-kiranya banyak kira-kiranya. Itu kan tadi konsep new normal dari pemerintah. Udah kita bahas. Terus realitanya ya opo? Bagaimana? Udah kita bahas. Terus kemudian prediksi dan lain sebagainya. Kita nggak jadi bahas pendidikan ya? Udah kita bahas tadi. Berat itu berat. Udah kita bahas. Sarannya ini kayak gimana sih maksudnya? Semestinya ini yang harus dilakukan itu kayak gimana sih? Nah, jadi kan masyarakat kamu yang pemerintah ya? Ya oke. Ada konsep, terus kemudian ada realita yang terjadi di lapangan. Ya, iya benar. Terus untuk mengatasi itu kontradiksi antara konsep dan realita ini ya opo, bro? Iya. Harus ada caranya ya. Gimana? Kalau menurut Bio? Menurut CPS? Kalau menurutku, setidak becusnya pemerintah melakukan kebijakan normal ini ya. Oke. Meskipun banyak kelemahan atau kerumpangan, oke, kita kritisi. Tapi jangan menyepelekan juga. Benar. Apa yang diberikan pemerintah itu aslinya yang terbaik. Benar. Aku percaya seperti itu. Tapi kalau ada yang beleset, oke, kita kritisi bersama. Yang kita kritisi itu kebijakannya. Benar. Iya nggak sih? Iya. Ini demokrasi soalnya kan ya. Ya, ini demokrasi. Tapi kita tetap patuh. Itu kalau dari masyarakatnya. Jadi terus. Dan juga kalau bisa masyarakatnya jangan terlalu bandel sih. Jangan ngawur. Jangan ngawur juga, jangan terlalu menyepelekan gitu. Anarkis untuk menyikapi COVID ini. Kembali lagi bahwa COVID ini adalah tanggung jawab bersama. Harus ada sinergitas antara masyarakat, pemerintah juga, semua elemen. Jadi masyarakat jangan ngawur juga, jangan menyepelekan tentang corona ini. Tetap harus protokol kesehatan dilakukan juga ya kan. Seperti itu. Kalau kita melakukan video seperti ini kan juga nggak ngawur kita ini. Ngawur, kita juga menyiapkan protokol kesehatan ini. Datang ke sini tadi pakai masker kita kok. Iya, bahkan sebelum datang ke sini kita olahraga bersih-bersih. Bersih-bersih nyabu. Kita juga memastikan bahwa kita tidak sakit, ya kan? Imunitas kita kuat. Iya. Gitu. Kalau Mas Cepes sakit kan nggak mau saya deket-deket. Aku nggak sakit. Ketularan. Kalau dari pemerintahnya sendiri gimana? Kalau dari pemerintah menurutku, jadi gini, pemerintah sendiri ini semestinya juga melihat berbagai macam aspek ya kan dalam mengeluarkan kebijakan. Oke, aspek ekonomi sudah dilihat tadi ya kan, aspek kesehatan juga dilihat. Terus tingkat keinginan masyarakat untuk berinteraksi juga dilihat. Sosialnya juga. Tapi ini kayaknya agak kurang yang sosial ini gitu. Soalnya gini, realitanya bahwa masyarakat Indonesia ini kalau menurutku sendiri adalah cukup bebal gitu. Banyak sekali
peraturan-peraturan yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, lampu merah kadang terobos dan sebagainya macam itu. Oke, dalam konteks COVID, ya kan? Dalam konteks COVID. Oke, siap, masuk. Dalam konteks COVID, PSBB yang tadi sempat aku singgung gitu. Nggak boleh keluar kota, nggak boleh cangkruk dan lain-lain, tapi tetap dilaksanakan gitu. Benar banget. Padahal polsek itu tiap hari patroli, ya kan? Artinya masyarakat ini tetap bebal, tetap mencari celah-celahnya kayak gimana. Karena mereka ini ingin banget untuk berinteraksi. Kalau nggak stres nanti, ya kan? Keinginan untuk interaksi itu. Nah, makanya semestinya kalau menurutku pribadi, pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana tipikal dari masyarakat Indonesia gitu. Yang terpenting dari COVID-19 ini, virus ini, itu adalah imunitas, ya nggak sih? Imunitas. Karena ketika imunitas kita itu kuat, kita nggak akan tertular. Nah, oke, kita kemana-mana, katakan mobilitas tinggi, ya kan, di new normal ini, waktu pulang kita bisa saja membawa virus, ya kan ya. Tapi untuk mencegah kita menularkan virus itu kepada orang-orang yang ada di rumah, kita menerapkan protokolnya di sana. Sebelum masuk kita cuci tangan, habis keluar kita mandi, ya kan. Alat makan tetap dipisah sama keluarga juga. Gitu. Jadi kita tetap menerapkan seperti itu di rumah. Secara individu ya. Dan imunitas yang penting juga. Minum vitamin, minum suplemen yang meningkatkan imunitas sel darah putih. Minum gitu. susu biar gemuk. Minum susu. Kalau susunya cocok kita sehat. Kalau susunya cocok kita sehat. Oke. Itu untuk mengedukasi, kita mengedukasi kan. Nah, pemerintah ini juga berikanlah subsidi untuk imunitas, jangan subsidi uang, subsidi makanan, sembako aja gitu. Tapi imunitas ini gitu. Mereka ini sangat butuh. Masyarakat menengah ke bawah, ini edukasinya tentang imunitas ini sangat minim gitu. Bener banget. Mereka opo sih ngono kan. Ngombe-ngombe opo obat iki. Minum apa sih gitu. Ya, tidak memperhatikan. Fokuskan yang seperti itu ya. Bener. Kasih subsidi, kasih mereka suplemen terus dan sebagainya. Karena itu untuk meningkatkan imunitas mereka gitu. Bener. Logikanya penyakit itu musuhnya imunitas. Bener. Kita ada sistem sendiri kok. Imun ya? Imun. Apa namanya? Sel darah putih. Iya, sel darah putih palingan. Jadi ketika pemerintah ini berusaha untuk menangani COVID ini, masyarakat juga berusaha juga saling bekerja sama pemerintah. Insya Allah cepat selesai. Temen. Bener banget. Indonesia merdeka itu karena persatuan juga kok, ya kan? Bener banget. Jadi ya itu beberapa saran lah atau masukan juga untuk kita semua, untuk pemerintah juga, untuk masyarakat juga. Jadi kita harus benar-benar bersinergi di sini. Iya, ini juga bisa menjadi lahan evaluator sementara ya. Evaluasi sementara untuk kebijakan new normal. Kemungkinan nanti kalau pemerintah bisa bisa mempertimbangkannya lagi, timbul kebijakan yang lebih baik lagi. Kebijakan lebih baik. Untuk masyarakat yang lebih baik lagi tentunya. Masyarakat lebih baik tentu itu pasti. Kita harus bisa survive gitu kan. Seperti yang dilakukan oleh kanal ini. Kita di sini juga berusaha untuk mengedukasi kawan-kawan semuanya, mengedukasi masyarakat bagaimana apa sih COVID-19 dan sebagainya, bagaimana kita menyikapi dan lain-lain gitu. Bagaimana kita menjadi masyarakat yang baik, bagaimana kita untuk menjaga kesehatan secara imunitas. Bener. Jadi apa kira-kira dari obrolan kita sangat panjang tadi ini, poinnya apa? Kalau susunya cocok kita sehat. Itu poin poin satu. Kalau susunya cocok, kita sehat. Poin 1. Poin 2. Poin keduanya, kita mendapatkan bahwa integritas antara masyarakat dan pemerintah itu penting. Itu penting sekali. Tidak ada yang saling menyalahkan. Karena COVID-19 adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Tapi kalau Anda memanfaatkan situasi COVID ini untuk kepentingan pribadi, berarti Anda cemen. Keterlaluan. Saya mau berkata kasar tapi nggak boleh. Bukan nggak boleh. Tapi kita tidak boleh memberikan contoh yang jelek. Iya, Kita kan orang-orang yang bijak dan arif. Benar. Oke, jadi itu ya. Tetap jaga kesehatan semuanya teman-teman yang ada di rumah. Ya, terima kasih sudah menonton podcast dari kita. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah, bye.